ditinjau kembali. Ya, kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya Saiful Jamil dalam PK ini, ya kami berpendapat bahwasanya sama, bahwasanya tidak ada novum. Kita acara persidangan, maka putusan perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh saudara Saiful Jamil telah selesai. Selanjutnya majelis akan membuat berita acara pendapat, kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung. Nanti majelis komunikasi waktu itu kan waktu pembukaan kedai Love You Full, kita juga virtual bisa komunikasi ke situ, itu komunikasi kan, kita bisa ngobrol gitu. Kita juga lihat bahwa masih ada kedai yang tersisa ya untuk bisnis Bang Haji, untuk menyambung hidupnya, karena kan memang berapa tahun, 5 tahun kan dia nggak cari nafkah ya, 5 tahun nggak cari rezeki, nggak ada pemasukan. Ya, alhamdulillah dari kemarin itu karena itu juga kerjasama, nggak sendiri. Alhamdulillah pokoknya selama 5 tahun di dalam aset-aset juga berkurang. Iya berkurang pastinya ya. Ya mudah-mudahan, tapi alhamdulillah kan masih ada kedai sekarang kan. Terus Bang Haji juga ada bisnis kacamata kuningan. Kuningan yang 2 bisnis itu yang masih jalan ya. Masih jalan, yang bisa mencari nafkah sendiri ya. Persiapan untuk Bang Haji keluar ya. Insya Allah, dan tapi alhamdulillah saya juga senang dengarnya dari pihak pengacara, dari Bunda Heti juga bilang katanya beberapa stasiun TV juga udah banyak berlomba-lomba untuk untuk menyambut kehadiran seorang Saiful Jamil. Mudah-mudahan ada banyak undangan ya. Apa yang hilang sekarang, misalkan 100 hilang, mudah-mudahan nanti dapat 1000, karena ini stasiun TV yang mau meng-hire Bang Haji Ipul juga, dia pengen Bang Haji Ipul jadi host di situ. Mereka mau pada kontrak semua. Mudah-mudahan rezekinya yang 5 tahun ini disuruh istirahat di dalam kan. Mudah-mudahan nanti keluar terganti ya. Semua tergantikan. Amin. Oh, berarti Bang Ipul masih di dalam tapi kerjaan udah mulai masuk ya. Ya, tapi bangsa masih pilih-pilih. Kakaknya Bang Haji kan semua serahin sama bangsa. Mungkin setelah nanti Bang Ipul dalam tahun ini bakal keluar sudah menyiapkan sesuatu atau apa? Ya pastinya. Karena kan udah 5 tahun itu udah lama banget ya. Ini 5 tahun 3 bulan. Maret. Ya baru 5 tahun 2 bulan. Semuanya ya, komunikasi terbatas, jenguk juga terbatas, gitu semuanya serba terbatas. Jadi ya mudah-mudahan tadi itu kurangi rasa kangen semuanya lah. Gitu kalau minggu lalu kan keluarga bangsa mau pengacara datang, Bang Hajinya nanyain saya kenapa saya datang ya. Hari ini saya sempetin datang, tadi saya pikir bisa ngobrol, tapi ternyata memang ngobrol, tapi memang di mute sama jaksanya kan. Bang Lino bisa, tapi kan katanya dia kayak ucapin sesuatu kayak gitu, dia sampai kiss bye, sampai kiss kayak gitu ya, maksudnya aku senangnya ya alhamdulillah sehat, bajunya sehat, walafiat, itu aja sih. Apa sih mungkin Pak yang dirindukan dari ya kita, aku biasa sama-sama ya, tapi kan di luar dulu, terus dia di dalam, kita kan nggak tahu ya dia ngapain aja gitu, maksudnya ini udah lama banget masa pandemi ini kan, jadi susah duka penuh kata-kata. Berarti terakhir ketemu sebelum pandemi ya Pak? Ya sebelum pandemi, dan memang pas ada pandemi ini kan ada waktu itu sempat ada beberapa bulan yang lalu pengacara masuk, ada tanda tangan Bang Haji Ipul. Bang Haji Ipul kan pernah kasih surat juga ke saya tuh yang dia bilang dah nyanyiin lagunya gitu, karena waktu itu kan waktu yang pertama kita sidang kayak gini juga Bang Ipul kan ada di sini waktu dulu sidang di, saya ingat PN ini dulu pernah sidang di sini juga, kita bisa ngobrol sama Bang Ipul gitu kan. Nah dia kasih lagu juga dulu
judulnya Sanggup Kau Setia, tapi kan saya nggak rilis karena dulu saya masih masih Bang Haji itu masih belum ada putusan, masih sedih, kasihan. Terus kemarin kan dititipin surat sama pengacara suruh dirilis, saya yang suruh isi musiknya, kata-katanya seperti itu. Ya alhamdulillah udah aku rilis, maksudnya dia pengen katanya kalau udah jadi dia pengen dengerin di dalam gitu, maksudnya kayak gitu. Suruh titip juga sama yang mungkin orang lapar atau siapa gitu ya, misalkan ini bisa denger lah gitu. Ya pokoknya tadi pas ketemu itu sebenarnya aku pengen kasih dengerin gitu lagunya gitu, tapi tadi di mute ya, aku pengen dengerin Bang Haji ini udah jadi gitu, aku pengen dengerin sama dia gitu ya. Alhamdulillah udah lihat wajahnya sehat walafiat, dia pakai baju biru tadi ya, maskernya juga biru batik, senang banget itu aja. Terakhir komunikasi Ini Mbak, sedikit nih Mbak, soal yang kemarin itu Mbak, sebenarnya Mbak ini statusnya gimana sih Mbak? Apakah sudah menikah atau gimana Mbak? Ya makanya maksudnya nanti insya Allah kalau misalkan ini kan kita mau puasa juga ya, kalau misalkan sebelum puasa bisa dirilis karyanya Bang Haji Ipul, nanti bisa virtual, bisa ngobrol bareng Bang Haji Ipul. Tapi kalau misalkan memang nggak keburu ya mungkin habis lebaran gitu saya rilisnya. Jadi judul lagunya itu Love Love. Enggak, tapi gimana Mbak? Maksudnya status Mbak sama Iya, Bang maksudnya Ipul nanti kan apa bisa, nanti kan virtual enak ngobrol. Kalau tadi kan ya maksudnya nanti kita ada pas lagi virtual nanti bisa bertanya sendiri gitu. Ilona Pokoknya Tarigan judulnya adalah 1297 kita semua keluarga besar kangen banget mau kumpul, itu aja. Berarti udah keluarga nih. Keluarga besar, maksudnya keluarga besar sama Bang Sam, mana Bang Sam? Mana tadi Bang Sam? Itu aja, pokoknya doain aja dilancarkan semua urusannya Bang Haji Ipul gitu. Jadi tadi saya benar-benar apa ya, lihat mukanya udah seneng banget, seneng tuh, sehat walafiat. Gimana mungkin sidang hari ini? Alhamdulillah sidang Saipul Jamil hari ini semua berjalan lancar. Hari ini adalah agenda sidangnya adalah yang terakhir. Jadi penandatanganan pemeriksaan perkara. Nah, setelah tadi udah selesai tanda tangan oleh para pihak, dalam hal ini adalah kejaksaan dan kuasa hukum dari Saipul Jamil. Kemudian tinggal nanti selebihnya panitra sama majelis hakim pengadilan tipikor. Setelah itu kemudian baru nanti akan dikirim ke Hakim Agung untuk diteliti dan diadili atau diputus. Artinya yang memutuskan itu Mahkamah Agung Bang ya? Nanti yang mengadili dan memutus dan memeriksa perkara ini adalah Mahkamah Agung nanti. Karena ini PK. Kira-kira berapa lama Bang hasilnya? Prosesnya berapa lama sampai? Kalau mengenai berapa lama kan kami belum bisa memastikan karena ini masih proses kan. Jadi karena kewenangannya adalah dari pihak majelis sendiri yang bisa yang mengetahui berapa lama prosesnya. Berarti udah nggak ada sidang lagi Bang minggu depan? Hari ini udah sampai minggu depan udah nggak ada agenda sidang lagi karena hari ini terakhir terkait sidang PK yang diajukan terhadap yang diajukan oleh Saipul Jamil. Bang, biasanya memakan waktu berapa lama sih Bang? Apakah lebih dari 1 bulan kah? Atau dalam waktu 2 minggu, seminggu atau berapa lama Bang kira-kira Bang? Kalau untuk bicara berapa lama kita nggak bisa memastikannya, tapi biasanya di atasnya lebih dari 1 bulan. Karena ini sifatnya kan nasional kalau untuk pemeriksaan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Harapannya Bang? Harapan kita adalah dengan diajukannya peninjauan kembali ini, mudah-mudahan kami sebagai tim advokat, tim kuasa hukum dari kantor hukum HETI Saipul Jamil optimis bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh Saipul Jamil melalui kantor hukum HETI bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung. Kondisi Mas Saipul Jamil sendiri gimana sekarang? Seperti yang tadi kita sama-sama melihat dari virtual, beliau kondisinya sehat. Mbak Indah sengaja datang hari ini mungkin? Iya. Ya kemarin soalnya kan kemarin aku nggak bisa datang yang minggu kemarin itu, dan pas virtual juga dia sempet pas minggu kemarin itu pas sempet kayak nanyain saya gitu, kata Bang Sam. Hari ini saya sempetin datang, tadi saya pikir kan sebenarnya dia udah ngomong gitu, tadi kan karena di mute kan, udah di mute, dan memang saya menyampaikan ke Bang Lino juga ya kalau
dia ngucapin aku happy birthday gitu, dia ngucapin aku ulang tahun gitu, tapi kan tadi di mute gitu di situ. Jadi aku tadi pikir ini sidang sekarang ini udah langsung putusan Bang Reno, ternyata belum ya, masih harus sabar lagi nunggunya gitu, harus sabar lagi pihak keluarga semuanya. Jadi ya kita selalu berharap bahwa sidang ini bisa cepat Bang Haji bisa benar-benar mendapatkan keputusan bahwa Bang Haji itu bisa kapan bebasnya gitu. Kalau sekarang kan kita masih meraba-raba ya Bang Rino ya, kita masih meraba-raba, yang mudah-mudahan permohonan dikabulkan dan segera bebas, amin. Itu aja sih. Jadi antusias banget ya Mbak Indah. Ya karena kan ini selama pandemi nggak bisa ketemu ya, udah lama banget ya Bang. Sama pandemi waktu itu sih saya sempet waktu ulang tahun Bang Haji bulan Juli ya, saya bisa dikasih masuk walaupun sebentar gitu. Itu pun hanya kasih kue aja gitu. Dan ini selama pandemi benar-benar nggak ketemu. Tapi alhamdulillah udah berapa bulan ini kita bisa ngirim makanan ya Bang. Kalau makanan walaupun tanpa teman-teman media kita juga selalu kirim makanan, dan yang paling penting setiap hari Jumat ya dari kedai Love People itu Bang Haji selalu pengen kirim makanan 100 atau 500 Bang setiap minggu itu ya. Jadi setiap hari Jumat, ini Jumat kan, jadi dari kedai kadang dia minta dibikin makanan untuk habis sholat Jumat itu dia makan sama teman-temannya di masjid di dalam gitu. Jadi Berapa Bang Rino bisa jelaskan lagi nggak Bang, penegasan aja Bang, isi penandatanganan berita acaranya itu apa aja sih Bang isinya itu? Kalau isi berita acara penandatanganan yang tadi itu kan kita tidak membacanya langsung tentang, tapi garis besarnya adalah catatan dari Panitra terkait proses persidangan dari awal sampai sekarang. Nanti berdasarkan itu setelah dirangkum semua, inilah yang hari ini kita tanda tangan. Semua sudah tanda tangan, kemudian nanti dari majelis yang ada di sini, majelis tipikor, baru hasilnya akan dikirim ke Mahkamah Agung. Jadi garis besarnya adalah hanya menceritakan atau mencatat tentang permohonan, kemudian jawaban dari kejaksaan dan hasil pemeriksaan mulai dari pertama sampai sekarang. Nah, hasil itulah yang dirangkum dalam berita acara, kemudian itulah yang disampaikan ke Mahkamah Agung. Berarti penandatanganan Bang Ipul juga tanda tangan ya Bang? Kalau Bang Ipul untuk penandatanganan berita acara ini coba sebatas kuasa. Kuasa Untuk berita acara. Karena yang bersangkutan kan situasi seperti ini hanya bisa hadir melalui virtual. Jadi semua sudah dikuasakan oleh Saipul Jamil terhadap kuasa hukum kantor hukum itu untuk menandatangani berita acara. Bang Samsul sendiri gimana mungkin menyaksikan proses sidang dari awal hingga hari ini? Ya, semoga tetap semangat lah. Lelah ya. iya lelah banget ya. Semoga tidak menyerah. Semoga hasilnya diterima, dimudahkan urusannya teman-teman pengacara dalam satu kerja. Bang, kalau misalkan PK-nya nggak di ACC Bang sama Mahkamah Agung, itu berarti itu langkahnya apa lagi Bang? Kalau untuk upaya hukum luar biasa ini adalah upaya hukum terakhir. Itu terakhir. Jadi namanya upaya hukum luar biasa. Andaikan dikabulkan, maka masa hukuman yang tadinya yang kita ajukan terhadap putusan tindak pidana korupsi yang hukumannya 3 tahun, kalau dikabulkan akan berkurang. Tapi andaikan ditolak, misalkan ditolak oleh Hakim Agung, maka putusan akan tetap seperti semula. Berkurangnya berapa lama? Berkurangnya berapa Bang? Jadi berapa? Untuk berkurangnya berapa lama gitu? Berkurang. Kalau kita itu kan tergantung nanti dari Majelis Hakim Agung, tergantung dari pertimbangannya. Kalau misalkan bukti-bukti yang kita ajukan kan menurut kita adalah bukti cukup kuat, bisa memberikan pertimbangan hukum yang kuat bagi Majelis Hakim Agung, bisa mengambil putusan atau bisa mengurangi masa hukumannya Saipul Jamil dalam permohonan PK ini. Artinya kalau tidak dikabulkan berarti masa hukuman tetap berjalan seperti semula, artinya menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Bang, seandainya nggak dikabulkan nih Bang, kira-kira bebasnya kapan sih Bang?